Bab 006. Setelah cukup lama memutar kedua bola matanya, Faro mendapati Wina sedang duduk di dekat kolam ikan. "Apa kau pikir ini tempat wisata?" Faro menggerutu. Tak berapa lama Ken sudah kembali dengan sebotol air di tangannya. Faro meraih kasar botol itu, berjalan mendekati tubuh Wina. Faro memandang Wina yang sedang terlelap dengan tatapan penuh kebencian. Wanita tangguh yang dibanggakan ayahnya hanya sebatas ini saja. Wanita tangguh apanya? Kita lihat seberapa tangguhnya dia. Faro membuka tutup botol itu dan perlahan-lahan menuangkan air di atas kepala Wina, membasahi kepalanya melewati bagian wajah Wina dan menembus bajunya. "Hujan," batin Wina. Perlahan Wina membuka matanya. Alangkah terkejutnya Wina ketika mendapati Faro sudah berdiri di depannya dengan raut wajah merah padam. Di tangannya nampak botol air yang sudah kosong. Wina berjingkat, bangun dari tempat duduknya. Seluruh wajahnya basah kuyup, tak terkecuali dengan bajunya yang ikut terguyur air. Wina memutar bola matanya, melihat apakah rumput-rumput di sekitarnya juga basah tersiram air hujan. Kering, tidak ada setetes air pun di sana. Kecuali di bagian bawah tempat Wina berdiri. Wina terdiam sesaat, dadanya terasa sakit. Seandainya ada lorong waktu, dia akan datang ke rumah ibunya. Mengetuk pintu rumah dan berhambur memeluk tubuh ibunya, agar perasaan dingin yang meresapi tubuhnya bisa hilang karena kehangatan pelukan Mirna. Wina menggigit bibirnya, mengepalkan tangan. Ia ingat betul peraturan yang diberlakukan di mansion ini. Wina harus menyambut kedatangan Faro dan menyiapkan segala keperluannya. Namun dirinya yang bodoh ini justru terdampar di taman belakang, terhanyut dengan keindahan bunga teratai yang bermekaran sampai membuatnya terlelap tidur. Wina menarik napas berat. Ia menyatukan kedua tangannya di bagian perut lalu menundukkan kepala. Dari bibirnya yang mulai membeku karena udara dingin membuat tubuhnya yang tersiram air seperti mati rasa. "Mama, maafkan aku Tuan, aku tidak menyambut kedatanganmu." Wina mengucapkannya dengan bibir bergetar. Ia menggosokkan kedua tangannya berharap rasa dingin yang menjalari tubuhnya segera menghilang. "Lain kali tidak ada kejadian seperti ini lagi, paham? Jika kau ada di rumah, kau harus menyambutku. Jika tidak ada di rumah, itu terserah dirimu. Aku tidak memaksa." Faro membentak Wina, suaranya melengking seperti petir yang menyambar apapun yang dilihatnya. Wina menganggukkan kepala. "Baik Tuan, aku pastikan hal ini adalah pertama dan terakhir kalinya." Wina berjalan mundur 2 langkah. Mencoba menjauh dari Faro. "Akan kusiapkan air hangat untukmu Tuan." Wina membungkukkan tubuh dan berbalik, melangkah meninggalkan Faro yang masih mematung sembari memegang botol kosong. Entah karena menyesal telah menyiramkan sebotol air kepada Wina atau karena belum puas memaki Wina. Ken yang berada di depan pintu terkejut bukan main melihat Wina dengan tubuh setengah basah. Kedua tangannya bergetar seperti sedang menahan perasaan dingin yang menjalari tubuhnya. "Ken, tunjukkan kamar Tuan. Aku akan menyiapkan air hangat untuk Tuan." Dia pasti lelah karena seharian bekerja dan mungkin ingin berendam dalam air hangat. Wina berjalan melewati Ken tanpa menoleh sedikit pun. "Nyonya, sebaiknya Anda berganti pakaian dulu. Saya takut Nyonya akan sakit," Ken mengingatkan. Dia mengekor dari belakang mengikuti Wina. "Bukankah itu lebih baik Ken? Lebih baik lagi kalau langsung mati saja. Tidak perlu sakit." Wina meracau di tengah-tengah keputusasaannya. "Nyonya, ingatlah jika Nyonya masih punya seorang ibu dan seorang adik yang akan merasa khawatir jika terjadi sesuatu pada Nyonya." Ken berusaha membujuk, berharap Wina mau mendengarkannya. "Hahaha." Wina terkekeh, entah hal apa yang lucu sampai dia bisa tertawa. "Di mana kamar Tuan?" "Oh." Ken tersadar dari lamunannya. "Mari ikuti saya Nyonya." Ken kembali memimpin jalan diikuti Wina. Keduanya menaiki satu persatu anak tangga, tempat di mana Wina sempat terpesona oleh ketampanan Faro. Ternyata benar, terkadang manusia lebih kejam dari iblis. Faro adalah contoh paling nyata. Batin Wina. "Gontai,
Ia terus menaiki anak tangga. Wajah yang beberapa menit lalu basah kuyup sudah mengering karena tersapu angin. "Silakan Nyonya, kamar mandi Tuan ada di sebelah kiri." Ken membuka pintu dan mempersilakan Wina untuk masuk. "Kau tidak masuk, Ken?" tanya Wina. "Mohon maaf Nyonya, ini adalah salah satu tempat pribadi Tuan yang tidak boleh dimasuki siapapun termasuk saya." Ken menjelaskan sopan. "Bagaimana denganku? Jika Faro, maksudku jika Tuan Faro marah karena aku masuk ke dalam kamarnya bagaimana?" Wina takut, Faro bukanlah lawannya. Wina benar-benar tidak ingin berurusan dengan manusia satu itu. "Itu, Tuan sudah mengizinkan Nyonya untuk keluar masuk ke dalam kamarnya untuk menyiapkan semua kebutuhan Tuan." Lagi, Ken menjelaskan. "Oh, baiklah. Terima kasih Ken." Wina tersenyum getir. Segera ia memegang handle pintu, mendorongnya pelan dan menghilang di balik pintu kamar. "Hah." Wina menghela napas panjang. Lenguhan napasnya benar-benar terdengar berat, seperti sedang memikul beban hidup yang teramat berat. Matanya berkeliling mencari kamar mandi, ia tidak ingin memperhatikan kamar Faro. Benda apa saja yang ada di dalam kamar Faro, ia benar-benar tidak peduli. Kamar Faro lebih besar berkali-kali lipat dari kamarnya. Wina tersenyum lega ketika matanya menangkap ruangan kamar mandi di sudut kiri, seperti yang sudah dijelaskan Ken. Wina berjalan cepat, masuk ke dalam kamar mandi. Mengisi air ke dalam bak mandi, mengatur kehangatan suhunya. Setelah dirasa cukup, cepat-cepat ia bangkit dan meninggalkan kamar Faro. Wina kembali menuruni anak tangga, melewati beberapa ruangan dan kembali ke taman belakang dengan sedikit berlari. Matanya berkeliling, ia mendapati Faro sedang berdiri di depan kolam ikan. "Tuan, air hangatnya sudah siap." Wina melapor dengan membelakangi tubuh Faro. Tak ada kalimat terima kasih, tak ada kalimat apapun yang keluar dari mulut Faro. Ia berlalu begitu saja melewati Wina, sementara Wina mengekor dari belakang. Jarak keduanya cukup jauh. Setelah sampai di depan kamar Wina, Faro berhenti. "Ikuti aku," Faro memerintah. Sepertinya Faro tahu jika Wina ingin segera melarikan diri, masuk ke dalam kamarnya seperti seekor siput yang ketakutan dan bersembunyi di balik cangkangnya. "Baik Tuan." Wina membungkuk. Faro kembali memacu langkahnya, masih sama dengan diikuti Wina di belakangnya. Keduanya kembali menaiki anak tangga. Sesampainya di depan pintu kamar, Faro menekan handle pintu dan mendorong pintu. Setengah terbuka, ia memutar sedikit tubuhnya. "Kau tetap berdiri di depan pintu, jangan pergi sampai aku selesai membersihkan tubuhku. Jika aku memanggil namamu, datanglah secepat mungkin." Faro kembali mendorong pintu kamar dan menghilang. Sementara Wina hanya tertunduk, menahan sakitnya perasaan tidak dihargai. "Seperti inilah deritaku, derita gadis desa yang mencoba naik ke atas permadani yang mahal. Belum sempat meraih permadani itu, aku sudah jatuh tersungkur. Hancur. Asteris aku tidak pernah berharap hidupku akan seperti Cinderella. Diangkat dari penderitaan dan dihujani banyak cinta. Atau seperti Snow White yang diselamatkan oleh pangeran tampan berkuda putih. Dan memberinya begitu banyak cinta kasih. Tidak berharap hidupku akan sempurna sebagaimana ratusan kisah dongeng yang sudah kutamatkan sewaktu kecil dulu. Aku hanya berharap bisa dicintai, walau hanya sedikit saja asteris. Kinaar." Wina terperanjat dari lamunannya, tubuhnya yang lemah bersandar di tembok kamar Faro. Pakaiannya yang basah sudah hampir mengering, mungkin sebotol air yang disiram Faro ke tubuhnya sudah terserap habis, masuk ke dalam pori-pori tubuh Wina. Tergopoh Wina menekan handle pintu dan berlari masuk ke dalam kamar suaminya, mungkin lebih tepatnya kamar tuannya. "Iya Tuan." Wina menjawab dari balik pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Hanya terdengar suara gemericik air. "Apa kau sebodoh itu? Di mana handuknya?" Faro terus berteriak. "Ya Tuhan, hanya karena handuk." Sampai sepahit itu kalimat yang keluar dari mulutnya. Batin Wina. Wina memutar kepalanya mencari di mana handuk sialan yang telah membuatnya dicaci maki.
Setelah menemukan handuk yang dicarinya, Wina segera meraih handuk itu, mengetuk pintu kamar mandi dan mendorongnya sampai terbuka setengah bagian. Apa aku harus bangun hanya untuk mengambil handuk itu? Faro terus berteriak. Wina menghela napas berat. Ia harus menguatkan dirinya sendiri, saat ini tidak ada siapapun di sisinya. Tidak ada ayahnya yang selalu melebarkan pundak untuk Wina bersandar ketika kelelahan menghadapi beratnya cobaan hidup. Tidak ada Mirna yang selalu memberikan pelukan hangat ketika Wina menangis. Pun tidak ada Lia yang selalu menghibur dengan tingkah konyolnya ketika Wina bersedih. Tidak ada. Saat ini hanya ada dirinya yang harus kuat menjalani takdir yang kejam ini. Seorang diri menghadapi kejamnya perlakuan Faro. Wina kembali mendorong pintu kamar mandi, kali ini membukanya penuh. Nampak Faro sedang berendam di dalam bak mandi, tubuhnya terlihat berkilauan di bawah sorot lampu kamar mandi. Laki-laki tampan dengan dada bidang, lengannya berotot, rambutnya yang basah masih meneteskan air, jatuh satu persatu mengenai pundaknya, kaki jenjangnya tertekuk, hanya menampakkan bagian paha dan betis. Wajahnya terlihat sangat tampan, tubuhnya benar-benar terbentuk dengan sempurna. Sepertinya Tuhan benar-benar mencintai laki-laki ini, Dia memberikan segalanya kepadamu. Bahkan mengirimkan wanita bodoh sepertiku yang bisa kau perlakukan sesuka hatimu. Batin Wina. Wina memalingkan wajahnya, dia tidak tertarik barang sedikit pun dengan tubuh Faro. Wina menyodorkan handuk itu tanpa melihat ke arah Faro. Faro menerimanya, mengambil kasar, keluar dari dalam bak mandi, melingkarkan handuk yang diberikan Wina. Lalu berjalan keluar. Apa kau ingin berdiam di dalam kamar mandi? Faro terus berteriak. Wina heran apakah pita suara Faro benar-benar kuat. Siapa yang tahu, mungkin saja Faro memiliki cadangan pita suara. Bukankah itu jelas terlihat karena Faro selalu saja berteriak setiap kali memerintah. Wina berjalan keluar, memegang handle pintu kamar mandi dan menutup rapat. Faro sedang berdiri di depan kaca berukuran besar yang memantulkan seluruh bayangan tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuhnya hanya dibalut handuk yang melingkar dari pinggang sampai bagian atas lutut. Tubuh bagian atasnya masih setengah basah. Aku bisa sakit mata melihat pemandangan tidak senonoh ini. Batin Wina. Wina menundukkan wajahnya, memainkan jemarinya, lalu menggoyang-goyangkan kakinya di atas lantai. Sementara Faro masih mematung di depan kaca, sedang menikmati ketampanan wajahnya yang telah Tuhan anugerahkan padanya. Tangannya sibuk mengeringkan rambut dengan handuk kecil, sementara Wina hanya mematung. Berdiri di belakang Faro, tidak tahu harus berbuat apa. Untuk apa aku di sini? Jadi patung. Batin Wina. Faro melempar handuk kecil yang setengah basah karena telah menyerap sebagian air dari rambutnya yang basah. Wina menangkap handuk itu dengan terburu-buru, hampir saja keseimbangan tubuhnya goyah. Untung tangannya cekatan bertumpu pada meja kecil yang berada di samping sofa, namun tangannya tidak sengaja menyenggol sebuah bingkai foto sampai bergoyang-goyang hampir terjatuh ke lantai. Trak! Wina menghela napas lega. Untungnya bingkai foto itu hanya jatuh tertelungkap di atas meja. Hampir saja. Wina kembali membetulkan posisi bingkai foto itu. Nampak seorang gadis cantik dengan rambut sebahu sedang tersenyum lepas ke arah kamera, sementara kedua jemarinya menempel pada tuts piano. Siapa wanita ini? Cantik sekali. Di bagian bawah foto, tepatnya di sebelah kanan ada sederet huruf yang merangkai kata, wanitaku. Dek, Wina panik, sampai hampir kembali menjatuhkan bingkai foto itu. Apa yang kau lakukan? Semena-mena Faro mendorong tubuh Wina sampai tersungkur di atas lantai. Aku hanya, belum sempat Wina menjelaskan, Faro sudah memakinya berapi-api seolah-olah Wina telah melakukan sebuah kesalahan besar. Ngiting. Telinga Wina berdenging, pandangan matanya kabur, nampak kunang-kunang berterbangan di depan matanya, kepalanya benar-benar terasa sakit seperti dihantam sebuah batu besar. Setelah itu Wina tidak tahu apa yang terjadi. Ia justru terdampar di atas ranjang. Wina terbangun dari tidurnya,
membuka mata perlahan dan mengerjapkan beberapa kali. Meraba dengan tangannya. "Ah, apa ini kamarku?" gumamnya. Wina duduk di atas ranjang, menjadikan kedua tangannya sebagai tumpuan dan menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Wina menguap beberapa kali, ia memperhatikan dirinya sendiri. Baju yang basah itu sudah berganti. Apa yang sebenarnya terjadi? Wina kembali bertanya kepada dirinya sendiri. Wina mencoba mengingat kembali, tak banyak yang ia ingat. Wina hanya ingat terakhir kali dirinya hampir memecahkan sebuah bingkai di mana terpajang foto seorang wanita, dengan paras cantik jelita sedang memegang tuts piano. Lalu seketika Faro mendorong tubuhnya dan memakinya habis-habisan, namun Wina hanya mengingat sebaris kalimat yang begitu menyayat hatinya. "Lepaskan tangan kotormu dari bingkai itu," kalimat itulah yang membuatnya tak sadarkan diri. "Ah, aku yang kotor ini benar-benar tidak tahu malu. Bisa-bisanya aku menyentuh barang berharga miliknya." Wina tidak peduli siapa wanita di dalam foto itu, hanya saja kalimat yang keluar dari mulut Faro tidak pernah ada manis-manisnya. Faro benar-benar seperti si pahit lidah. Wina menarik kedua kakinya, membuat spray di kasurnya ikut tertarik dan terlihat kusut. Ia memeluk kedua kakinya, membenamkan wajahnya di antara kedua tempurung lututnya. Wina menangis terseduh, menumpahkan segala lara yang dialaminya di dalam kamar kecil yang sebelumnya merupakan sebuah gudang alat-alat musik yang sudah tidak terpakai. "Tidak, aku tidak akan kalah oleh laki-laki apatis itu, aku harus menyelesaikan pendidikanku secepat mungkin. Meraih cita-citaku untuk lalu memberikan hidup yang layak untuk ibu, dari jerih payahku sendiri. Demi ibu." Wina bergumam di sela tangisnya, ia berusaha menguatkan dirinya sendiri. Cukup lama Wina menangis, setelah menyemangati dirinya sendiri Wina bertekad untuk bertahan demi ibu dan adiknya. Diliriknya sebuah jam bulat dengan background bunga mawar merah yang tergantung rapi di dinding kamarnya. Jarum jam menunjukkan pukul 4 pagi, masih terlalu dini untuknya bersifat siap ke kampus. Hari ini adalah hari pertamanya menimba ilmu di tempat baru, entah apakah Wina akan suka kampus itu atau sebaliknya. Tetapi matanya juga tak mau terpejam lagi, akhirnya Wina memilih bangkit dari ranjang. Menyapu bersih sisa air mata yang membasahi pipinya dan berjalan gontai. Wina mengambil tas yang tergantung di sisi kanan di samping meja belajarnya. Wina memasukkan beberapa buku pelajaran, dompet dan kartu tanda penduduk. Diperhatikan dengan seksama, tidak ada yang berubah kecuali statusnya yang sudah tertera menikah. Tidak ada semangat sedikit pun, seandainya ini adalah rumahnya mungkin Wina lebih memilih meringkuk, melipat tubuhnya di atas ranjang dan kembali memejamkan mata. Wina melangkah menuju kamar mandi, menanggalkan seluruh pakaiannya. Sesampainya di dalam kamar mandi, mata Wina terbelalak, mulutnya menganga. Bagaimana tidak? Di dalam bangunan yang begitu mewah Wina bisa menemukan kamar mandi yang seperti ini. Wina hanya menemukan ember berwarna hitam, mirip sekali seperti ember yang sering digunakan Wina untuk mencuci pakaian di rumahnya yang dulu. Ember itu sudah terisi air sampai setengah bagian, ada gayung berwarna hijau yang mengambang di atas permukaan air. Hahaha, benar-benar ironi, apa aku sedang kembali pada masa penjajahan? Apa bedanya coba? Wina menggerutu. Wina menghela napas berat. Entah sudah berapa banyak Wina menghela napas, yang pasti sudah tidak bisa dihitung dengan ke-10 jarinya. Miris memang, pemandangan ini berbanding terbalik dengan kamar mandi pribadi milik Faro. Jika diibaratkan mungkin seperti langit dan bumi. Kamar mandinya sangat kecil, seperti ukuran toilet umum. Hanya ada ember, gayung dan keran yang menimbulkan suara gemericik ketika dihidupkan. Dan sebuah gantungan yang terpaku rapi di tembok. Gantungan yang biasanya Wina gunakan untuk menggantung handuk ketika membersihkan tubuh di rumahnya. Gantungan baju biasa, yang banyak dijumpai di pasar malam tempat di mana Wina sering menghabiskan uang. Wina terbahak. Hahaha, aku heran, bisa-bisanya ada bangunan seperti ini di mansion yang begitu mewah.
Apa aku sedang berada dalam cerita dongeng bawang merah dan bawang putih? Wina terus menggerutu sembari menyalakan keran air. Jika memang iya, aku lebih memilih menjadi ibu tirinya saja. Akan kuracuni dia sampai mati. Wina meraih gayung berwarna hijau itu dan mengambil segayung air lalu menyiramnya ke atas kepala. Haci. Wina menggigil sampai suara bersinnya terdengar begitu keras. Aih, apakah ini air yang baru keluar dari kulkas? Dingin sekali. Wina benar-benar kesal, tak henti-hentinya ia menggerutu. Bukan main, di kamar mandinya yang mewah itu bahkan ada pengatur suhu air. Sementara di tempatku, boro-boro. Hanya ada air yang dinginnya menembus tulang. Wina kembali menggerutu. Hahi, ia kembali bersin. Bisa mati kedinginan aku. Wina mempercepat gerakan tangannya, melakukan gerakan berulang mengambil air lalu menyiramkan ke seluruh bagian tubuhnya. Beyer, Wina menggigil, dia kembali tertawa di sela-sela kedinginan yang mendera tubuhnya. Aku seperti baru keluar dari freezer, Huuci. Entahlah, sudah berapa kali Wina bersin. Ia menggosok bagian ujung hidungnya dengan jari telunjuk, membuat ujung hidungnya memerah. Wina berjalan mendekati lemari baju, membukanya dan menatap kosong ke arah lemari. Nampak gaun-gaun mahal yang tergantung rapi, sebagian lagi ditumpuk. Wina mencoba memilih salah satu gaun yang menurutnya lebih manusiawi untuk dikenakan ke kampus.